Shalom Bapak Ibu semua ya. Shalom. Kayaknya sama. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, walaupun kita hanya segini ya, puji Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah. Amin. Kita mau mulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita. Kita mau pujian. Engkau lah Tuhan.
terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Semangat. Amin. Bapak Ibu boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Dapat 1000 tanda, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanda,
genapi padamu. Serahkan diri, genapi padamu. Kalau kami mau bersoal padamu Tuhan, untuk apapun yang kau mau katakan pada kami pribadi lepas pribadi, biar kau Allah yang memproses kami, biar kau Allah yang menggugurkan kami Tuhan. Kami ini ada dalam tangan, kami ini hamba, maka jadilah seperti kami, seperti yang kau mau. Berkuasalah Tuhan atas kami, berhikmatlah atas kami Tuhan, kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, shalom semua. Shalom. Saya deg-degan. Saya rasanya nggak perlu memperkenalkan diri ya. Nggak ada kan yang nggak kenal saya. Aduh, udah terkenal begini ya. Ngeri sekali berdiri di sini. Ada dosen saya dulu, ada teman sekelas dulu. Oke, langsung aja. Hari ini kita mau bahas tentang seseorang. Jadi kita mau kupas sedikit pelajaran sekolah minggu kita tentang seseorang yang sudah menjadi nazir Allah sejak sebelum dia lahir. Sangat kuat sekali orangnya. Siapa namanya? Simpson. Kalau boleh saya kasih judulnya itu apa ya? Pangkuan wanita lain. Nah, kalau ada bapak-bapak yang udah tersinggung, tolong jangan keluar dulu, mungkin firman itu untuk Anda. Kita buka di Hakim-Hakim 13 ayat 1. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan, Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Jadi sebelum Simpson ada seorang hakim namanya Abdon. Dia memerintah, lalu kemudian Abdon ini wafat. Selama Abdon wafat, tidak ada hakim di Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selama 40 tahun, bangsa Israel diserahkan ke tangan orang Filistin. Waktu saya cari mau menyampaikan sesuatu untuk jemaat Tuhan, ketika baca ayat 1 ini, saya dapat begini. Tuhan itu belum selesai dengan kita. Ketika orang Israel dibiarkan 40 tahun dalam pembuangan, dalam penjajahan, Tuhan belum kelar. Kalau hari ini pasti ada di antara kita yang bawa masalah, mungkin udah lama kita doakan dan belum terjadi. Saya kasih tahu di awal ini, Tuhan belum kelar. Tuhan belum selesai dengan masalahmu, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Jadi jangan putus pengharapan dulu, sebab Tuhan belum kelar. Di Israel, dari suku Dan, di ayat 2 ditulis ada seseorang namanya Manoah. Manoah ini punya istri dan tidak beranak. Suatu ketika Manoah ini istrinya bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bilang ini, kamu akan mengandung, kamu akan punya anak. Anakmu adalah seorang nazir Allah. Sebab itu kuduskan dirimu, kamu gak boleh minum anggur, kamu gak boleh makan makanan yang najis. Terus istrinya pulang, dia cerita sama suaminya. Manoah di ayat ke-8, biar saya baca. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Ditulis ayat 8, Manoah memohon. Ada doa yang kita memohon kepada Tuhan. Yang masalahnya ketika kita berdoa, kita minta untuk diri kita.
Sementara doa mohonnya Manoah, ajar dia, tapi untuk anak yang akan Tuhan pakai. Jadi kalau kita minta sama Tuhan, udahlah Tuhan ngerti sama kebutuhan kita. Minta untuk apa yang mau Tuhan pakai. Minta apa yang bisa memuliakan Tuhan dari kita. Kita diajar, kalau Pak Okta pernah berdiri di sini, kita perlakukan Tuhan seperti dukun. Kalau dia masih ingat, kita minta hal-hal yang baik dan itu nggak salah. Kita minta sehat, itu nggak salah. Kita minta kecukupan, apa itu salah? Enggak. Kita minta anak kita biar bisa sekolah, nggak salah. Tapi kita minta untuk kita, seolah Tuhan itu hamba kita. Kita minta supaya Tuhan penuhi, padahal bukan begitu. Konsep doa dalam Kristen adalah adanya hubungan sebelum kebutuhan. Butuh nggak butuh kamu doa sama Tuhan, butuh nggak butuh kamu punya hubungan sama Tuhan. Sebelum kebutuhan datang, kamu punya hubungan sama Tuhan. Setelah kebutuhan datang, hubungan lebih daripada yang sebelumnya. Lalu Manoah memohon. Lalu permohonannya didengar oleh Tuhan, dan malaikat itu datang kembali ketika istri Manoah ada di padang. Istrinya pulang ke rumah, dia berlari bawa suaminya kembali ke padang. Dan malaikat Tuhan mengatakan hal yang sama sekali lagi. Manoah ini mengundang malaikat Tuhan ke rumahnya. Dia bilang, ayo datang, aku mau sembelih lembu, aku mau kasih kamu hidangan. Karena memang kebiasaannya adat di Israel adalah memberikan hidangan untuk tamu itu sebuah kehormatan buat tuan rumah. Tapi malaikat Tuhan bilang, kalaupun aku datang, kalaupun kamu masak, aku gak akan makan. Tapi kalau kamu mau, berilah itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Lalu itu dipandang baik oleh Manoah. Disembelihlah lembu itu jadi korban untuk Tuhan. Lalu keajaiban terjadi, malaikat Tuhan itu masuk ke dalam api dan terbang naik bersama dengan asap. Nah, Simson ini sebelum lahir, dia sudah menjadi nazir Allah. Tuhan sudah mau pakai dia sebelum bahkan dia ada. Jadi kitab Mazmur juga bilang gini, Tuhan yang membentuk engkau di dalam kandungan, di dalam rahim ibumu. Kejadianmu besar dan ajaib. Kalau kamu hari ini ngerasa apa ya, saya gak berharga, kalau kamu ngerasa masalah terlalu banyak hari-hari ini, kalau kamu merasa Tuhan gak peduli, Tuhan kenal kau sebelum kau dilahirkan. Tuhan kenal kau sebelum kau dikandung bahkan. Ketika itu, di ayat terakhir pasal 13 ini, langsung aja, Simson dilahirkan. Ditulis ayat 24, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Estail. Arti nama Simson itu sebetulnya matahari, matahari kecil atau manusia matahari, anak matahari kurang lebih. Kenapa ditulis matahari namanya? Karena matahari atau Simson ini dalam bahasa Indonesia kita kenal selama masih ada matahari, artinya masih ada hari esok. Selama masih ada matahari, masih ada pengharapan. Jadi Simson ini ditugaskan sebagai hakim oleh Tuhan sejak sebelum dia lahir untuk menjadi pengharapan, pembebas bagi bangsa Israel. Tapi selain itu ada juga arti lain. Matahari itu berarti kekuatan. Matahari juga berarti meluap-luap, panas. Di ayat 14 Simson tumbuh dewasa. Di pasal 14 Simson tumbuh dewasa, lalu dia jatuh cinta dengan seseorang. Nah, saya minta tolongnya untuk jemaat Tuhan, tolong diingat apa saja kelemahan dari Simson atau sifat-sifat buruk dari Simson dari pasal 14 ini. Simson pergi ke Timna. Di situ dia bertemu dengan seorang perempuan Filistin dan dia suka kepadanya. Dia bilang sama papanya gini, Pak, Simson suka sama perempuan itu. Terus bapaknya kan gak setuju. Dia bilang, gak ada karena
perempuan di Israel ini yang kamu suka? Kenapa sih harus sama perempuan Filistin? Bangsa yang najis di hadapan Tuhan. Semua bangsa di luar Israel itu najis. Kita itu najis sebelum Kristus datang. Tapi karena Simson begitu suka sama perempuan ini, bapaknya nggak bisa berkata apa-apa. Dia lamarlah perempuan ini pada Simson. Tanpa tahu, di pasal 14 ditulis ini, Tuhan sengaja membuat Simson jatuh cinta dengan perempuan Filistin untuk mencari gara-gara dengan mereka. Di gereja juga banyak orang yang suka cari gara-gara, kan? Ya, kita suka, mungkin beberapa ada yang jahil ngomongin gitu, tapi kita nggak tahu, jangan-jangan Tuhan sengaja kirim orang yang cari gara-gara ke gereja. Jangan-jangan itu kehendak Tuhan. Musa sebelum matinya dia membuat hukum, orang Israel, najislah bagimu, haram bagimu menikah dengan orang di luar bangsa Israel. Saat ketika tua istrinya meninggal, Musa malah jatuh cinta dengan seorang perempuan Ethiopia dan menikah. Harun dan Miriam, mereka bersepakat untuk kudeta Musa, tapi Miriam dimusnahkan oleh Tuhan, sementara Harun enggak. Kenapa? Karena Harun imam besar. Pekerjaanmu di hadapan Tuhan itu penting. Kalau kamu melayani Tuhan, itu penting. Dengar baik, melayani Tuhan itu bukan cuma ada di sini, beresin bangku juga melayani Tuhan, nyapu ngepel juga melayani Tuhan. Itu penting. Kenapa? Karena ketika ada, anggaplah dua orang, contohnya Harun dan Miriam, yang menentang kehendak Tuhan tanpa dia ketahui. Karena Musa jatuh cinta dengan perempuan Ethiopia juga dalam rencana Tuhan ternyata. Tapi kan mereka berdua nggak tahu. Yang satu dimusnahkan karena dia nggak punya pelayanan di hadapan Tuhan. Harun tetap tinggal karena dia imam besar. Tuhan mungkin lihat kamu sama, semua manusia di mata Tuhan berharga. Tapi ketika kamu melayani Tuhan, kamu punya peran di situ. Seolah kamu meminta Tuhan, meskipun Tuhan nggak pernah berhutang. Jadi saya dorong jemaat Tuhan, kalau ada pekerjaan di ladang Tuhan, ambil cepat-cepat. Amin. Nah, ketika di jalan melamar, si Simson ini dan keluarganya bertemu dengan singa muda. Tapi tanpa diketahui ayahnya, Simson kelahi dengan singa muda, disobeklah singa itu dengan tangan kosong. Beberapa waktu setelahnya, untuk menghadiri pernikahan, Simson melenceng lewat jalan itu lagi, dan ditemukan sebuah sarang lebah penuh madu di perut singa yang terbelah. Diambil itu, dikasih ke orang tua. Singkat cerita, Simson menikah. Lalu dipilihlah 30 orang untuk menemani dia di meja makan. Jadi di masa itu pengantin duduk lingkaran berdua, lalu ada tamu-tamu kehormatan yang dipilih. Jumlahnya 30 orang. Mereka, Simson mengasih teka-teki. Teka-tekinya itu hadiahnya, kalau mereka bisa jawab, 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Bukan pakaian kegedean, pakaian kebesaran. Kalau mereka bisa jawab, Simson yang akan berikan itu. Tapi kalau mereka bisa nggak bisa jawab, dibalik. Mereka nggak bisa jawab selama 3 hari pertama. Selama 7 hari pesta perkawinan, di hari ke-7 istrinya, orang Filistin yang dari Timna, merengek-rengek seharian. Dengarkan baik. Ketika perempuan merengek-rengek seharian, Alkitab tulis ini, Simson gak tahan lagi. Lalu diberitahukan kepada perempuan itu jawab dari teka-teki. Ketika bangsa Filistin bisa menjawab, mau gak mau Simson harus memberikan hadiahnya. Di ayat yang pasal 14 ayat ke-19 ditulis begini.
Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon. Dibunuhnya lah 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah dia ke rumah ayahnya. Jadi Simpson memberikan hadiahnya. Dia pergi ke Askelon. Dia bunuh 30 orang Filistin. Dia ambil itu dan dikasih ke orang Filistin juga. Pintar Simpson ini. Dia nggak ambil dari bangsanya sendiri. Dia ambil dari bangsa Filistin untuk diberikan kepada bangsa Filistin juga. Tapi karena masa marahnya belum selesai, Simpson ini orangnya pemarah, meluap-luap. Marahnya belum selesai, istrinya dikasih ke temannya. Nyoh, baru juga selesai nikah. Karena dia marah, dikasih ke temannya, dia pergi. Pada musim semi tahun berikutnya, Simpson pulang. Dia bawa kambing. Dia pulang ke rumah mertuanya. Dia ditanya, istriku mana? Aku mau ketemu. Waktu dia mau masuk kamar, mertuanya bilang, stop. Tunggu dulu. Aku kira kamu serius waktu kamu kasih istrimu ke orang lain. Jadi ya sudah, mereka udah bersama. Tapi karena mertuanya ini takut sama Simpson, dia bilang, jangan takut, adiknya masih ada. Dia lebih cantik dari kakaknya, dari istrimu itu. Simpson marah. Dia nggak mau sama perempuan yang lain. Tadi judulnya apa? Mati di pangkuan wanita lain. Tapi ternyata Simpson di ayat ini dia nggak mau sama perempuan lain. Dia mau sama orang yang dia cinta, perempuan dari Timna, orang Filistin. Ketika itu Simpson marah lagi. 2 kali sudah Simpson marah. Dia pergi ke hutan, ditangkapnya 300 anjing hutan. Kalau Gideon punya 300 orang, Simpson punya 300 anjing. Diikat dua-dua, di tengahnya dikasih obor, sepasang-sepasang. Lalu dilepas ke ladang orang Filistin, terbakar ladang gandumnya sampai ke pohon zaitun. Apa sih artinya ladang gandum? Apa sih artinya pohon zaitun? Pada masa itu gandum itu adalah makanan pokok. Kalau di kita beras. Ketika ladang gandum terbakar, ada kelaparan di sana. Kalau pohon zaitun itu minyaknya, pakai untuk semua hal, mulai dari penerangan, masak dan sebagainya. Ketika pohon zaitun gak menghasilkan minyak lagi, malam hari gelap, kelaparan dan gelap. Itu bencana skala nasional ketika masa itu. Kadang-kadang Tuhan juga kasih hal yang sama buat kita. Waktu kita, bukan berarti Tuhan itu jahat ya. Bukan berarti kayak oh kamu bangun pagi gak berdoa, pukul. Kamu mau pergi gak berdoa, kasih celaka gitu. Jangan kita perlakukan Tuhan kayak rentenir yang oh lu gak bayar uang keamanan ya, gue bakar kok lu gitu. Tuhan gak begitu, tapi kadang-kadang Tuhan kasih nih kayak masalah gelap gitu. Ayub hidupnya tenang-tenang aja. Tapi Alkitab tulis gini, bukan iblis yang tiba-tiba, bukan setan yang tiba-tiba mencobai Ayub. Ayat Tuhan bilang begini, lalu setelah berkelana keliling-keliling bumi, setan bertemu sama Tuhan, ditanyakan dari mana. Tuhan bilang gini, kamu lihat hamba-Ku Ayub. Setan gak cari-cari gara-gara sama Ayub. Tuhan yang mulai. Kamu lihat hamba-Ku Ayub. Gak ada orang di bumi sama seperti dia. Lalu baru setan kasih proposal nih. Ya iyalah, kamu jaga dia, kamu penuhi dia, kamu kasih dia segala sesuatu yang baik. Coba dong, tarik, ulur tanganmu untuk itu. Proposal dikasih sama. Waktu proposal diterima, Tuhan cuma bilang, oke, saya akan tarik semua, kamu berkuasa, tapi sayangkan nyawanya. Padahal satu-satunya yang setan inginkan itu cuma nyawa. Ditulis di Alkitab, dia adalah pembunuh sejak semula. Hari ini kalau kamu punya masalah, hari ini kalau kamu tertekan banyak hal, jangan khawatir, karena meskipun
proposalnya udah diterima, Tuhan masih menyayangkan nyawamu. Ada hal yang baik yang Tuhan akan berikan di balik semua itu. Kalau kita nyanyi kan ada pelangi sehabis hujan ya. Tapi kadang-kadang ditungguin hujannya kok nggak berhenti-berhenti. Ketika bangsa Filistin ini mengalami bencana skala nasional, ladang-ladangnya terbakar, orang Filistin ini bertanya, kenapa bisa kejadian begini? Apa penyebabnya? Dikeluarkanlah istri Simson dan mertuanya, dibunuhlah mereka di depan mata Simson. Tapi bukannya surut, Simson semakin marah. Mereka semua dipukulin, tulangnya patah. Lalu Simson pergi. Sama seperti yang kita lihat di kalau nonton film, ada yang namanya balas dendam. Mereka datang kepada suku Yehuda, meminta suku Yehuda untuk menyerahkan Simson supaya mereka juga bisa mematahkan tulang-tulang Simson. Karena suku Yehuda ini takut mereka ada dalam kuasa orang Filistin, ditangkaplah Simson. Tapi nggak diapa-apain, cuma ditangkap dan diikat. Lalu dibawa ke Bukit Batu. Di Bukit Batu itu bangsa Filistin merasa sudah berkuasa, sudah menang. Kenapa? Karena Simson terikat, dia nggak bisa melakukan apapun lagi. Alkitab tulis ketika seorang pencuri masuk ke dalam rumah dan penghuni rumahnya itu orang kuat, rumah itu nggak bisa dijarah. Kecuali penghuni rumahnya yang berkuasa itu terikat, baru berkuasa lah pencuri itu untuk membunuh. Ketika Simson merasa terikat, bangsa Filistin ini bersorak. Mereka udah siap-siap mau perang. Lalu suku Yehuda mundur, turun dari gunung dan dilepas, dan talinya itu terlepas seperti rami yang terbakar. Firman Tuhan tulis begitu. Di sana dilihatlah oleh Simson rahang. Coba kita baca ayat 16. Berkatalah Simson dengan rahang keledai. Bangsa keledai itu berhajar dengan rahang keledai, 1000 orang dipukul. Ditemukan sama dia rahang keledai baru. Kita kalau berantem 1 lawan 1, saya berantem sama Pak Asa misalnya, 1 lawan 1, gak peduli siapa yang menang, pasti dua-duanya kecapean. Simson 1 orang dengan rahang keledai, dia bunuh 1000 orang. Setelah 1000 orang mati, sama seperti Hercules ya, kalau kita dengar legenda-legenda Yunani, ada yang namanya Hercules atau Herakles. Nah, Simson kuat sama seperti itu. Ketika 1000 orang mati, dia duduk kehausan. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa cuma bilang, Tuhan, aku minta air, aku haus. Masa aku habis dulu 1000 orang yang najis di hadapan Tuhan. Sekarang aku harus mati. Ketika itu Tuhan memberikan hikmah, dipukulnya sebuah batu dan keluar mata air yang sampai sekarang ada, mata air penyeru. Nah, itu adalah kisah awal dari Simson. Tapi korbannya baru dimulai sekarang. Di ayat 16 kita mulai. Ayat 16 pasal 4. Ayat 16, pasal 16 ayat 4, sorry. Terbang. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sore yang namanya Delila. Sekedar tambah-tambahan aja, Delila itu artinya lemah atau miskin. Sementara Simson tadi artinya pengharapan, kekuatan, atau meluap-luap. Jadi sangat berlawanan sekali. Ketika ini Simson jatuh cinta dengan Delila, tapi di ayat sebelumnya, ayat 1-3 ditulis gini. Suatu hari Simson main pelacur di Gaza. Simson punya banyak kelemahan. Dia pemarah, dia pendendam, pikirannya pendek. Ternyata selain itu dia juga suka main perempuan.
banyak sekali kelemahan Simpson. Tapi Alkitab tulis tadi di awal, Tuhan mau pakai dia. Dia sudah jadi nazir Allah sejak sebelum dia dilahirkan. Ketika dia bertemu dengan Delila dan orang Filistin tahu Simpson sangat suka kepadanya. Simpson ini gak pernah tercatat di Alkitab dia suka dengan perempuan Israel. Dia selalu suka dengan perempuan Filistin. Memang dicatat di Alkitab Simpson main bersama pelacur 1 kali, karena itu ada kasus dia angkat gerbangnya ke gunung. Sisanya kalau nggak ada kasusnya nggak dicatat. Jadi kita nggak tahu pastinya berapa kali Simpson berganti perempuan. Karena bangsa Filistin ini tahu Simpson suka sama Delila. Dibilang gini, raja-rajanya kemudian datang. Bangsa Filistin punya banyak raja, banyak kerajaan, datang kepada Delila. Kami masing-masing akan berikan kamu 1.100 uang perak masing-masing. Kalau 1.100 uang perak itu dirupiahkan kurang lebih 165 juta di masa ini. Itu untuk 1 orang. Kalau rajanya ada 10, ya hitung aja sendiri lah 1 M lebih. Lalu Delila setuju. Kenapa? Karena Delila miskin. Dia sosok perempuan yang lemah dan miskin. Makanya dia langsung setuju. Lalu si Delila meringeklah kepada Simpson. Ditanya, apa kelemahanmu? Simpson bilang gini, 7 tali busur baru yang belum kering, ikat maka aku akan menang. Diikatlah itu kepada Simpson. Bangsa Filistin sudah siap. Lalu Delila bilang gini, Simpson bangun, bangsa Filistin datang. Lalu dihancurkan tali busur yang baru itu. Delila bilang, kamu bohong sama aku. Katakan padaku, apa kelemahanmu? Simpson bilang lagi, tali baru yang belum pernah dipakai. Asal aja ngomongnya. Kejadian lagi kedua kali. Simpson bangun, bangsa Filistin datang menyerang kau. Lalu dilepaskan lagi tali itu. Delila mulai keluar kekuatannya, dibilang, sudah 2 kali engkau menipu aku. Katakan padaku, apa kelemahan? Simpson bilang lagi, 7 rambut. Ini udah mulai pakai pikiran. 7 rambut jali, 7 rambut yang dikepang. Lalu ditenun dengan lungsing, pakai benang, digimbal, lalu dipatok. Kita yang normal, kalau manusia, rambutnya dikepang, terus dipatok di lantai atau di tembok, dipatok begitu ya, seperti lukisan. Kita nggak bisa bergerak kecuali patoknya dilepas. Yang jadi masalah ketika tangan terangkat, kekuatan kita hilang. Kekuatan tangan itu kan adanya di bawah. Kalau di atas kekuatannya berkurang. Lalu dilakukan seperti itu dan Delila mulai percaya. Untuk ketiga kalinya Delila teriak, Simpson bangun, bangsa Filistin datang menyerang engkau. Lalu Alkitab tulis patoknya terlepas. Sekali lagi Simpson berkuasa. Nah, di sini mulai terjadi masalah lagi. Masalah yang terjadi di istrinya yang pertama terjadi lagi. Di situ Delila merengek-rengek. Dia bilang, katanya kamu cinta sama aku, tapi kamu tipu aku berkali-kali. Dia merengek lama sekali. Kelemahan Simpson juga terkuat lagi. Bilang begini, Simpson mau mati rasanya. Karena cintanya kepada perempuan itu, Simpson mau mati rasanya. Makanya istri-istri jangan merengek terus, nanti suamimu mau mati rasanya. Lalu kali ini diceritakanlah oleh Simpson, sejak lahir aku adalah nazir Allah. Kalau sebelumnya Simpson jawab begini, 7 tali busur, tali yang baru, ini rambut dijahit
Kali ini Simpson cerita, dari lahir aku nazir Allah. Aku nggak boleh makan anggur. Aku nggak boleh makan makanan yang najis. Dan rambutku nggak boleh kena pisau cukur. Simpson bilang. Untuk kali ini dia bilang sama raja-raja orang Filistin, bawa uangnya, bawa pasukannya, sebab kali ini pasti berhasil. Kalau kita lihat jejak-jejak kebohongannya Simpson, ada 7 tali busur, ada tali baru, lalu balik lagi ke 7 rambut jari, yang terakhir jadi rambut benar. 7 tali, 1 tali, 7 rambut, lalu jadi ke 1 rambut. Lalu ditulis begini Alkitab, Simpson diminta untuk tidur di pangkuan wanita itu, di pangkuan Delila. Jadi untuk kita laki-laki jangan tidur di pangkuan perempuan lain. Amin. Ada yang amin, apa nggak ada laki-laki? Kan kalau kita sering dengar ya, kelemahan laki-laki katanya pertama harta, kedua tahta, ketiga waria ya. Nah, waktu itu Simpson diminta tidur. Dia tidurlah di pangkuan Delila, sangat nyenyak. Lalu Alkitab tulis rambutnya dicukur. Tapi kalau kita lihat ke ayat setelahnya, ayat 22 tolong tampilkan. Atau kita lihat di ayat setelahnya, ditulis di ayat ke-22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ternyata bukan dicukur, meskipun ditulis sesudah dicukur. Kenapa? Karena ketika saya rambutnya dicukur, harusnya ditulisnya itu bertambah panjang. Artinya waktu Simpson dipotong rambutnya, itu digundulin habis sampai licin sama Delila. Makanya ditulis tumbuh, bukan bertambah panjang. Simpson bilang rambutku nggak boleh kena pisau cukur, nggak boleh digunting. Delila gundulin sekalian. Kamu taat sama orang, kamu baik sama orang, kamu kasih orang makan, begitu ke rumah kamu gak punya makanan. Kadang-kadang begitu kan ya. Mungkin ada yang punya kasih program orang tua asuh, kamu sekolahin anak orang, ternyata ada suatu bencana, anakmu sendiri gak bisa sekolah. Kadang-kadang kita ngerasain hal yang Tuhan kok kita baik sama orang, kita lakukan hal-hal yang kelihatannya seharusnya itu berkenan di mata Tuhan, dan memang itu berkenan di mata Tuhan. Tapi hal yang kita lakukan ke orang malah menimpa kita lebih buruk lagi. Kita bantu orang, loh kok malah saya yang terlilit hutang, padahal saya bantu orang untuk membebaskan dia dari hutang. Jangan dulu selesai dengan perkara itu, sebab Tuhan masih berperkara dengan engkau. Tuhan belum selesai, Tuhan belum kelar. Simpson juga ketika dia dicukur rambutnya, Tuhan masih berperkara sama dia. Meskipun ditulis kekuatannya lenyap, tapi Tuhan belum kelar. Ketika itu bangsa Filistin datang lagi. Simpson bangun dengan gagah, dia bilang, sampai yang terakhir kali aku masih menang. Kali ini pun aku tetap akan berkuasa. Tanpa dia tahu, dia udah jadi gundul, kekuatan yang mulainya. Ditangkaplah Simpson, dicungkil kedua matanya. Waktu kita melakukan hal-hal yang baik, balik lagi, ketika hal baik itu malah kembali menyerang sama kita, seringkali kita nggak punya jawaban untuk itu. Karena masalahnya datang begitu mendadak dan nggak terduga. Sama kayak Simpson, kita buta, nggak bisa melihat apa-apa. Waktu Simpson dicungkil, ditangkap dan dipenjarakan, kerjaannya itu menggiling biji-bijian lah kurang lebih, atau gandum, apa saja digiling di penjara. Semua orang yang saya lihat buta, pendengarannya cenderung lebih tajam.
ketika orang setelah berpuasa, sangat berpuasa Simpson, lalu tiba-tiba dia nggak berdaya dan buta di penjara. Saya yakin di penjara itu dia merenung tentang masa-masa hidup dia yang sebelumnya, tentang masa-masa di mana dia berpuasa. Mungkin dia menyesali sebagian dari hidupnya, tentang masa-masa di mana dia marah bangsa Filistin dibantai. Lalu tiba-tiba dia di penjara, buta dan gak berdaya. Kalau hari ini umat Tuhan kayak ini jalan ke sini mentok, jalan ke sana mentok, saya harus cari uang kemana lagi ya buat makan, saya harus cari kemana lagi ya buat anak-anak sekolah gitu. Kalau kamu udah lakukan semua, ketika kamu buta, mendengarlah lebih banyak. Kamu udah lakukan semua dan gagal, kenapa kamu gak berlutut dan berdoa? Kamu udah lakukan semua kemampuan sebagai manusia, kenapa kamu gak menyembah? Simpson mendengar lebih banyak ketika dia buta, ketika dia gak berdaya. Jangan-jangan kita dibawa ke dalam lembah supaya kita minum lebih banyak dari mata kami untuk bisa naik ke ketinggian. Ketika itu ada perayaan untuk Dago. 3.000 orang ada di dalam satu ruangan. Kalau ruangan ini kurang lebih 70 sampai 100 orang satu lantai, berarti 30 kali lipat lebarnya. Lalu dipanggillah Simpson untuk melawak. Jadi ada pahlawan yang jadi lelucon untuk mereka dalam keadaan buta. Di ayat 22 baru ditulis rambut Simpson mulai tumbuh, jadi udah gak licin lagi. Mungkin waktu itu mereka ada perayaan sibuk, lupa ngegundurin Simpson lagi. Dipanggillah Simpson untuk melawak, dan dia bilang, berikan aku tiang untuk bersandar. Jadi ruangannya itu besar, di tengahnya ada 2 pilar untuk menopang seluruh bangunan. Simpson bersandar di situ. Kali ini Simpson kembali berdoa. Di Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Bedanya doa Simpson yang kali ini, dia merendahkan diri. Kalau di doa Simpson yang sebelumnya itu bilang gini, Tuhan, aku habis bunuh 1.000 orang, aku haus, kasih aku air. Kita berdoa dalam masa jaya kita sombong sekali. Tapi Simpson diproses, dia lahir baru di penjara. Saya juga mengalami proses dan saya lahir baru di dalam masalah saya ketika nggak ada jalan keluar. Kamu juga pasti begitu kan? Simpson kali ini berdoa dengan kerendahannya. Tuhan, ingat gak sama aku? Sebelum aku lahir, kau bilang aku ini nazir Allah. Tuhan, kamu masih ingat gak sih sama aku? Kok aku dibiarin sih buta? Kok aku dibiarin sih gak berdaya? Ingat gak ya Tuhan sama aku? Kalau ingat, tolong untuk kali ini saja berikan aku kekuatan. Tuhan, kalau kamu ingat sama aku, tolong untuk kali ini aja tunjukin dong, kasih keluargaku makanan. Untuk kali ini aja Tuhan, aku cari kerja gak dapet. Aku harus kemana? Tunjukin dong Tuhan, tolong. Untuk kali ini aja, buat aku kuat, supaya aku bisa membalaskan sekali lagi kepada orang Filistin. Lalu dirobohkannya 2 tiang penyangga rumah itu, dan 3.000 orang mati bersama dengan Simpson. Ditulis Simpson membunuh lebih banyak pada waktu matinya dibanding pada waktu hidupnya. Kamu memenangkan jiwa lebih banyak pada waktu rendahnya
dibandingkan pada waktu itu. Alkitab banyak mencatat Tuhan lebih sering berkenan pada orang yang rendah dirinya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, tapi rendah dirinya, rendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Ketika Saul mempersembahkan korban karena dia takut, Tuhan marah karena Saul merasa dia bisa cuma membakar korban buat Tuhan, susahnya apa sih, kenapa harus nungguin nabi gitu. Tapi Tuhan gak berkenan dan roh Tuhan mundur. Waktu roh Tuhan mundur, roh lain yang mau masuk sebelumnya jadi lebih berkuasa. Jadi tadi ada kelemahan Simpson, diingat apa aja? Dia ada pemarah, dia suka dengan perempuan-perempuan lain, dia ya pendendam, apalagi dari banyak kelemahannya, saya mau bilang gini, Simpson masih dipakai oleh Tuhan. Hari ini kalau kamu mau dipakai Tuhan, Tuhan gak peduli daftar riwayat hidup kamu. Dia gak peduli report kamu dari lahir sampai sekarang, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu bisa, pendidikanmu apa. Yang penting kamu mau, Tuhan mau pakai kamu. Masalahnya kita gak mau. Alkitab bilang, kita kalau berdoa bilang, Tuhan datanglah di tengah keluarga kami. Kalau di keluarga, Tuhan berkuasa atas hidup kami, Tuhan berjalanlah bersama dengan aku Tuhan. Tapi Alkitab tulis begini, Tuhan mau tinggal di dalam kamu. Kalau saya numpang tinggal di rumah Bu Naomi 1 hari, dia masih ketawa-tawa nemenin hahaha. 1 minggu mungkin masih ramah. Kalau 1 bulan, kalau 3 tahun, bayangkan ada orang tinggal di rumah kamu 10 tahun dan dia nggak mau keluar. Dia numpang di rumah kamu 10 tahun dan dia nggak mau keluar. Tuhan bilang di Alkitab, aku mau tinggal di dalam kamu, bukan mampir. Dia mau tinggal. Artinya dia mau berkuasa di situ. Waktu kamu terima Tuhan, kamu nggak kasih satu ruangan untuk Tuhan, kayak orang ngekos, kayak orang numpang mampir, enggak. Waktu kamu mau terima Tuhan, kamu kasih semua satu rumah buat Tuhan. Kamu yang numpang di situ. Jadi kalau kamu mau melayani Tuhan, kalau kamu Kristen, Tuhan tinggal di hidup. KTP-mu mungkin Kristen sejak lahir. KTP saya juga Kristen sejak lahir. Tapi Tuhan belum tentu tinggal. Mungkin dia mampir sekarang ada, besok enggak ada. Besoknya Tuhan datang lagi, kamu bosan, dia diusir lagi. Berkali-kali Tuhan ketuk, kamu kasih masuk. Tapi mungkin 1 minggu Tuhan diusir lagi keluar. Padahal dia mau tinggal, dia mau berkuasa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya siapapun yang menyampaikan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkuasalah atas kami, tinggallah di dalam kami Tuhan. Pakai kami sebab kami ini hamba, kami milik kepunyaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih untuk koyanlah, ya, atas firman yang disampaikan. Walaupun pakai lebih lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Kita mau tutup kepala, kita mau berdoa. Bapak Surga, terima kasih Bapak atas semua firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang Tuhan. Kiranya Tuhan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Saatnya kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan berikan Tuhan kami hikmat-Mu Tuhan dalam segala hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan hanya persembahan hidup kami Tuhan yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Siapa yang hari ini masih merasa lemah? Wah, luar biasa. Terima kasih Yanwa. Sudah mulai dengan generasi yang dahsyat di GB Temaroya, GBI Agape ya. Bagus dipakai Tuhan, dahsyat ya. Firman yang disampaikan hari ini ada baiknya kita akan renungkan. Terkadang ketika kita merasa hebat, merasa kuat sendiri, kita nggak bisa gunakan akal sehat, nggak pakai akal sehat, nggak pakai lagi logika, tapi kita lakukan dengan kenafsuan kita. Ya kadang itu yang dialami oleh si Simpson. Justru Simpson itu menyadarkan diri ketika dia udah habis, kekuatannya habis. Tapi yang melemahkan dia sebenarnya bukan karena siapa-siapa, karena dirinya sendiri, ya kan? Yang laki-laki ini perlu juga ini ya. Januar belum menikah kan? Jadi dia menyampaikan ini sebenarnya peringatan untuk dia, persediaan untuk menuju ke sana. Ya, karena laki-laki itu lemahnya ya di satu titik itu. Ya, di pangkuan wanita lain. Kalau udah ada di pangkuan wanita lain, nah ini bahaya. Perang dunia terjadi. Ya kan? Jadi ibu-ibu, ya wanita-wanita, tolong tetap pangkulah suamimu di rumah, supaya dia nyaman di pangkuan nanti. Oh iya betul. Karena ibu-ibu, wanita itu, kalau dia nggak kuat imannya, dia nggak bisa membuat suaminya itu menjadi orang yang fight dalam menghadapi segala keadaan. Istri itu dalam Amsal berkata menjadi wanita yang bijak, tiang doa. Amsal pasal 30 boleh dibaca. Wanita-wanita coba sering baca Amsal pasal 30 sampai 31. Nah itu bagus banget. Ya. Jadi ya jangan sampai suaminya pulang dari mana, kita masih pergi, suaminya berangkat kerja masih bau pete, bau jengkol, harus masak sama. Ya, apalagi yang baru-baru ini ya, yang baru-baru ya, Jul dan Julita ya, suaminya mau berangkat udah ready, udah rapi, udah harum, berangkat cipika-cipiki ya, saya baru berangkat. Suaminya itu nyaman di jalan, gak ada genderuwo yang ganggu di perjalanan. Ya kan? Pada Simpson itu bisa mengalami itu karena ada satu kejadian, karena dia memang karena emosinya ya menaruh suami istrinya ke ini nih. Padahal dalam hati itu masih cinta itu. Nah kadang suami begitu si ibu-ibu, kalau ada kadang suami berkata begitu, sebenarnya itu hatinya itu masih cinta. Cuma mungkin saja dia banyak masalah. Hadirlah seorang istri di situ. Buat apa? Nengani dia. Papi, saya, papa, ada apa sih? Cerita dong sama mami. Maka masalah yang tadi itu begitu besar, tiba-tiba jis. Karena kan cinta. Titik lemahnya laki-laki itu adalah ketika dia melihat seorang perempuan, orang kekasihnya itu begitu lembut, air tenang. Jadi air tenang kepada pasangannya ya. Dan yang terakhir bahwa di balik ini saya melihat tadi di penutup itu bagus, semekan Januari. Ketika kita sudah di dalam titik lemah sekalipun, kalau kita nggak sadar, kita nggak apakan diri kita. Tetapi kalau kita sudah nggak usah nunggu sampai ke titik nyungsep, baru kita sadar bahwa saya ternyata sudah jauh dari Tuhan. Jangan kayak siapa? Simpson, dia sudah nyungsep, itu udah nyungsep itu. Matanya sudah nggak bisa lihat apa-apa, kekuatannya sudah tidak ada. Kekuasaannya sudah tidak ada, baru ingat Tuhan. Tetapi Tuhan tetap pakai kan? Karena kenapa? Dia sadar. Saya firman Tuhan hari ini bagus ya Bapak Ibu. Siapapun Bapak Ibu yang jemaat Tuhan di tempat ini yang masih merasa diri nggak bisa ngapa-ngapain, sadar. Simpson saja yang melakukan kesalahan begitu besar, dosa yang dilakukan di hadapan Tuhan, ketika dia sadar bahwa dia pakai kembali, Tuhan masih menyatakan kuasanya. Kalau saya masih ya, saya percaya hari ini juga ya, dan harus siap-siap menjadi seorang papa nanti. Nah, jadi untuk santai bersiap untuk tidak di pangkuan wanita lain. Amin. Ya. Hari ini pengumuman Bapak Ibu, ibadah kita masih tetap berjalan seperti biasa.
ya, jam 10 di tempat ini. Dan dalam kondisi seperti ini kita masih tetap jaga kesehatan ya, jaga jarak. Nah, kita berdoa ini segera berlalu supaya nanti ketika kita memasuki tahun yang baru kita alami yang namanya pemulihan terbesar. Di sana sudah bisa normal semua. Amin. Pengumuman selanjutnya sudah tidak ada, hanya saja kita berdoa bahwa agar di bulan-bulan ini kita diberi kesempatan bersama supaya kita tetap merayakan hari kelahiran Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami datang bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran-Mu. Satu kesempatan bagi kami untuk dikuatkan kembali bagaimana kami harus benar-benar untuk melihat keadaan kami saat ini dan melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman yang kami dengar, mengajarkan kami peristiwa yang Simpson alami, yang dari dahulu Tuhan tetapkan dia sebagai hamba-Mu yang berkuasa atas Israel. Dan di tengah-tengah perjalanannya dia melakukan begitu banyak kesalahan, banyak dosa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Bahkan sering sekali tidak dengan logika, tidak dengan keadaan tenang mengambil keputusan demi keputusan. Tetapi ketika dia sadar diri dalam Tuhan, Tuhan tetap memakai dia. Tuhan masih memberi dia kuasa-Mu itu. Oleh karena itu juga kami sadarkan diri dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terkadang hidup kami selama ini sering jauh dari hadapan Tuhan, melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampuni kami. Tuhan, pakai kami kembali untuk kami tidak harus menunggu sampai kami alami hal yang begitu tersiksa dalam kehidupan kami. Agar kami tidak menunggu sampai kami nyungsep dalam keadaan kami, tapi kami mau melihat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bantu kami, tolong kami Tuhan, untuk kami tetap berada dalam koridornya Allah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkati hamba-Mu Yanuar yang telah menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Kau pakai terus hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan di tempat ini, bahkan di pekerjaannya untuk masa depannya. Berdoa Tuhan memberi yang terbaik bagi anak-Mu ya Tuhan, bahkan terlebih jodoh yang terbaik untuk masa depannya. Kami percaya Tuhan, Yanuar akan dipakai Tuhan di tempat ini, di tempat kerja, di keluarga dan dimanapun anak berada. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan Yanuar. Berkati juga anak-anak yang memiliki bagian hari ini Tuhan, musik Tuhan berkati, beri hikmat, pakai mereka lebih dahsyat lagi, semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Berdoa untuk jemaat yang tidak hadir dimanapun mereka berada, jemaat yang tidak bisa datang oleh karena pembatasan social distancing, jemaat Tuhan yang tidak bisa datang oleh karena usia, jemaat Tuhan yang tidak bisa datang oleh karena masalah, jemaat Tuhan yang tidak bisa datang beribadah oleh karena penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus, mengangkat tangan kami dari tempat ini. Tuhan, biarlah pengurapan ilahi boleh juga tercurah atas mereka. Berkat yang terbaik juga tercurah atas mereka Tuhan, agar mereka boleh memuliakan dalam kehidupan mereka. Jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan memberkati satu persatu. Dalam setiap keadaan, kondisi dan pergumulan, Tuhan hadir dalam kehidupan kami, memberi jawaban, memberi solusi, memberikan memegang tangan kami, menuntun kami pada jawaban yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Bila gereja GBI semakin dipakai Tuhan menjadi ladang di mana jiwa-jiwa bisa datang untuk memuliakan Engkau. Berkati Pak Hendi, gembala kami di tempat yang ada di Bandung, dan memakai hamba-Mu, memberkati hamba-Mu, melindungi hamba-Mu dan keluarga.
Berkati juga gembala pembina kami Bapak Oktav, Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan, memberkati keluarganya. Biarlah pelayanan kami seturus dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota di mana kami berada saat ini ya Tuhan. Kau pulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Setiap orang-orang yang melakukan hal-hal anarkis bagi kota dan bangsa ini, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang anarkis di dalam nama Yesus Tuhan, jamah mereka sehingga bangsa ini aman dalam perlindungan Allah. Berkati presiden kami ya Tuhan, wakil presiden, lindungi tutup bungkus mereka di kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar keputusan demi keputusan mereka ambil boleh membawa dampak positif bagi bangsa ini. Berkati keamanan, pengamanan para aparat polisi TNI yang boleh mengamani bangsa ini. Tuhan, pakai mereka, beri kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih, doa kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan seminggu yang akan datang. Tuhan yang melindungi menyertai kami. Sebentar kami pulang, kami siap menerima berkat-Mu. Kami bersama-sama. Bapak Ibu pulang dari tempat ini dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta dan kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia